Nah, jadi intinya menurut Imam Ghazali ini bahwa kita sembahyang itu mesti diusahakan bahwa hadir hati itu jangan cuma takbiratul ihram. Hendaknya waktu rukuk hati kita ada juga hadir, walaupun rukuk nang pada rakaat nang kaberapa kan hadir, pokoknya asal ada lebihnya daripada takbiratul ihram. Sebab kalau kita hanya husu cuma ingat Allahu Akbar takbiratul ihram, itu hanya menurut fikih saja semacam nangsah. Menurut ulama-ulama lain tadi belum cukup syarat sahnya. Nah, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita hadir benar hati itu kita sembahyang zuhur menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Jangan ke situ aja hati hadir, tambahi di lain-lain lagi. Waktu ruku kakina hadirkan hati, sujud hadirkan hati. Nah, supaya sembahyang kita ini ada bagian daripada tasawufnya, bukan hanya fikihnya. Apabila tidak mungkin mensyaratkan secara menyeluruh karena darurat, setiap orang sembahyang harus mesti khusyuk keempat rakaatnya, kada boleh lingah hatinya, kada mungkin mensyaratkan itu karena darurat, maka tidak ada jalan kepadanya kecuali disyaratkan daripadanya sesuatu yang disebut dengan nama itu kehadiran walaupun sejenak. Berhubung orang khusyuk itu kada mungkin kawa keempat rakaatnya, maka disyaratkan barang satu mat asal ada khusyuk, barang sejenak asal ada khusyuk. Apabila sejenaknya itu, nah, dan seutama-utama waktu yang sejenak itu adalah ketika takbiratul ihram. Lalu kita batasi dalam pembebanan itu dengannya. Jadi sekurang-kurang khusyuk minimal dalam takbiratul ihram itu. Karena kalau kita katakan bahwa seluruhnya mesti khusyuk, itu kada kawa. Lalu hukumnya hukum darurat jadinya, hukum darurat. Dalam pada itu kami berharap agar tidak adalah keadaan orang yang lalai itu dalam seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram, tertinggal kecuali ketika takbiratul ihram. Dalam pada itu kami berharap agar tidak adalah keadaan orang yang lalai itu dalam seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram, seperti keadaan orang yang meninggalkan secara keseluruhan. Kita berharap, ujar Imam Ghazali, kita berharap bahwa orang yang hanya khusyuk dalam takbiratul ihram, lainnya pray, kita berharap bahwa itu tidak seperti keadaan orang yang kada khusyuk semuaan sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salamnya kada khusyuk. Nah, kita berharap orang nang khusyuk hanya ingat takbiratul ihram lebih baik daripada itu. Sesungguhnya secara jumlah ia maju untuk mengerjakan. Orang yang sembahyang tadi dia maju sudah mengerjakan salat zahirnya dan menghadirkan hati sejenak ketika takbiratul ihram. Itu sudah, dia sudah punya etikat baik sembahyang, dia kawa hadir hati walaupun hanya takbiratul ihramnya aja, itu sudah baik. Ketimbang orang nang mulai awal sampai akhir kada ada hadirnya.
Nah kita berharap macam itu yang misalnya yang pertama lebih baik. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah Ta'ala, tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dan uzurnya. Kan sudah dibikin peraturan dalam hukum fikih, kalau kita ragu-ragu apakah aku ini batal kah wudu, kada kah, batal kada, fikih sudah menetapkan itu kada batal. Lain halnya kita ragu-ragu, aku tadi berwudu kah belum kah, fikih menetapkan belum, walaupun kita sudah berwudu. Tapi karena ragu-ragu asa berwudu asa belum, fikih menetapkan belum artinya. Nah lain kalau batal, aku ini batal kah kada kah, tadi berwudu mbah maghrib, asa batal asa kada, fikih menetapkan itu kada batal, walaupun inya batal pada sebenarnya, tapi hukum fikih mengatakan itu kada batal. Nah sembahyangnya di sisi Allah sembahyangnya kada sah, tapi tetap dia diberi pahala oleh Allah, tetap diberi pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan hukum itu, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kada pahala sembahyang, karena sembahyangnya di sisi Allah batal. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah, tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dari uzurnya. Kayak sembahyang kita ragu-ragu 3 rakaat kah 4 rakaat kah, fikih sudah menetapkan ambil 3, walaupun di sisi Allah kita memang sudah 4, tapi ilmu fikih menetapkan kita manusia supaya ambil yang lebih apik. Atas harapan ini, harapan yang mana? Harapan bahwa orang yang sembahyang husuknya hanya takbiratul ihram, nang lainnya perai, harapan lebih baik dari orang yang kada husuk sama sekali. Itu harapan macam itu. Tapi ada juga khawatirnya, maka dikhawatirkan keadaannya itu lebih keras daripada keadaan orang yang meninggalkan. Jadi kemungkinan ada juga ujar Imam Ghazali, orang yang sembahyangnya hanya khusyuk di takbiratul ihram nang lainnya pray, itu bisa juga mungkin lebih buruk daripada orang nang mulai awal sampai akhir kada khusyuk. Nah dua kemungkinan. Kita berharap orang nang khusyuk hanya takbiratul ihram lebih baik daripada nang kada khusyuk sama sekali. Tapi bisa jadi orang nang khusyuknya pray sama sekali lebih baik daripada orang yang hanya husuknya cuma takbiratul ihram. Nah itu bahayanya, ada khawatirnya di situ, sebab bandingannya ada. Bagaimana tidak orang yang menghadiri pengabdian dan memperinting dalam pengabdian itu dan berbicara dengan pembicaraan yang menghinakan adalah lebih parah daripada orang yang menghindar dari pengabdian sama sekali. Nah tadi kan muncul ingat satu mat nih, mbak itu mulai mahul-hul tay lagi. Ada nang ini kada ingat sama sekali mulai awal. Nah barangkali nomor 2 lebih baik. Sama kita lawan raja, bepandir kita satu mat, mbak itu mau ulu-ulu. Ada nang saya kuninya mulai awal kada bepandir lawan raja, mana baiknya? Baik nang kedua ini. Nah jadi sembahyangnya itu ada kemungkinan lebih baik daripada nang kedua, ada kemungkinan lebih buruk. Nah apabila berlawanan sebab-sebab takut dan harapan, maka urusan itu menjadi berbahaya pada dirinya. Maka atas mulah memilih sesudahnya dalam berhati-hati dan menganggap inti. Dalam pada itu maka tidak ada keinginan pada menyalahi fuqaha,
pada apa yang mereka fatwakan dari sahnya salat dengan lalai, sesungguhnya hal itu termasuk fatwa darurat sebagaimana perhatian yang terdahulu. Nah, jadi intinya menurut Imam Ghazali ini bahwa kita sembahyang itu mesti diusahakan, bahwa hadir hati itu jangan cuma takbiratul ihram. Hendaknya waktu rukuk hati kita ada juga hadir, walaupun rukuk nang pada rakaat nang kaberapa kan hadir, pokoknya asal ada lebihnya daripada takbiratul ihram. Sebab kalau kita hanya khusyuk cuma ingat Allahu Akbar takbiratul ihram, itu hanya menurut fikih saja semacam nangsah. Menurut ulama-ulama lain tadi belum cukup syarat sahnya. Nah, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita hadir benar hati itu kita sembahyang zuhur menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Jangan ke situ aja hati hadir, tambahi di lain-lain lagi. Waktu ruku kakeknya hadirkan hati, sujud hadirkan hati. Nah, supaya sembahyang kita ini ada bagian daripada tasawufnya, bukan hanya fikihnya.